Assalamualaikum sahabat muslim, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, riwayah Islamiyah akan menceritakan kisah Abu Talhah yang menikahi Rumaisah binti Milhan dengan mahar yang cukup mulia. Namun sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe untuk membangun channel ini. Zaid bin Sahal An-Najari alias Abu Talhah tahu bahwa wanita bernama Rumaisah binti Milhan An-Najariyah alias Ummu Sulaim hidup menjanda sejak suaminya meninggal. Abu Talhah sangat gembira mengetahui Ummu Sulaim adalah wanita baik-baik, cerdas, dan memiliki sifat-sifat kewanitaan yang sempurna. Abu Talhah bertekad hendak melamar Ummu Sulaim segera sebelum pria lain mendahuluinya, karena ia tahu banyak pria lain yang menginginkan Ummu Sulaim menjadi istrinya. Namun begitu, Abu Talhah percaya tidak seorang pun pria lain yang akan berkenan di hati Ummu Sulaim selain Abu Talhah sendiri. Abu Talhah lelaki yang sempurna, menduduki status sosial yang tinggi dan kaya raya. Di samping itu, ia terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan di kalangan Bani Najjar dan pemanah jitu dari Yasrib yang harus diperhitungkan. Abu Talhah pergi ke rumah Ummu Sulaim. Dalam perjalanan, dia ingat Ummu Sulaim pernah mendengar dakwah seorang da'i yang datang dari Mekah, Mus'ab bin Umair namanya. Ummu Sulaim beriman kepada Muhammad dan menganut agama Islam. Setelah berpikir demikian, Abu Talhah berkata dalam hati, hal itu tidak akan menjadi halangan. Bukankah suaminya yang meninggal menganut agama nenek moyangnya? Bahkan suaminya itu menentang Muhammad dan dakwahnya. Abu Talhah tiba di rumah Ummu Sulaim. Ia diterima baik oleh Ummu Sulaim. Putra Ummu Sulaim, Anas, hadir dalam pertemuan mereka. Abu Talhah menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu hendak melamar Ummu Sulaim menjadi istrinya. Ternyata Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talhah. Sesungguhnya pria seperti Anda, hai Abu Talhah, tidak pantas saya tolak lamarannya. Tetapi saya tidak akan kawin dengan Anda karena Anda kafir, ujar Ummu Sulaim. Abu Talhah mengira Ummu Sulaim hanya sekedar mencari-cari alasan. Mungkin hati Ummu Sulaim telah terkenan terhadap laki-laki lain yang lebih kaya dan lebih mulia darinya. Demi Allah, apakah yang menghalangimu untuk menerima lamaranku, hai Ummu Sulaim? Tanya Abu Talhah. Tidak ada selain itu, ujar Ummu Sulaim. Apakah yang kuning atau yang putih, emas atau perak? Emas atau perak? Ummu Sulaim balik bertanya. Ya, emas atau perak, jawab Abu Talhah menegaskan. Saksikan, hai Abu Talhah, kusaksikan kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya jika kamu masuk agama Islam, saya rela kamu menjadi suamiku tanpa emas dan perak. Cukuplah Islam itu menjadi mahar bagiku. Mendengar ucapan Ummu Sulaim tersebut, Abu Talhah teringat pada patung sembahan yang terbuat dari kayu, bagus dan mahal. Patung itu khusus dibuat untuk pribadinya, seperti kebiasaan bangsawan kaumnya, Bani Najjar. Ummu Sulaim telah bertekad hendak menempa besi itu lagi selagi masih panas, yaitu mengislamkan Abu Talhah. Sementara Abu Talhah terbengong-bengong mengingat berhala sembahannya. Ummu Sulaim melanjutkan bicaranya. Tidak tahukah Anda, hai Abu Talhah, patung yang Anda sembah itu terbuat dari kayu yang tumbuh di bumi? Tanya Ummu Sulaim. Ya, betul, jawab Abu Talhah. Apakah Anda tidak malu menyembah sepotong kayu menjadi Tuhan, sementara potongannya yang lain Anda jadikan kayu bakar untuk memasak? Jika Anda masuk Islam, hai Abu Talhah, saya rela kamu menjadi suamiku. Saya tidak akan meminta mahar darimu selain itu, kata Ummu Sulaim. Siapa yang harus mengislamkanku? Tanya Abu Talhah. Aku bisa, jawab Ummu Sulaim. Bagaimana caranya? Tanya Abu Talhah. Tidak sulit. Ucapkan saja kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Sesudah itu juga kamu harus ke rumahmu, hancurkan berhala sembahanmu, lalu buang, kata Ummu Sulaim menjelaskan. Abu Talhah tampak gembira.
Lalu dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Sesudah itu, Abu Talha nikah dengan Ummu Sulaim. Mendengar kabar Abu Talha kawin dengan Ummu Sulaim dengan maharnya Islam, maka kaum muslimin berkata, belum pernah kami dengar mahar kawin yang lebih mahal daripada mahar Ummu Sulaim. Maharnya masuk Islam. Sejak hari itu, Abu Talha berada di bawah naungan bendera Islam. Segala daya upaya yang ada padanya dikorbankan untuk berkhidmat untuk Islam. Dan Abu Talha juga termasuk kelompok 70 orang yang bersumpah setia kepada Rasulullah di Aqabah. Abu Talha ditunjuk Rasulullah menjadi kepala salah satu regu dari 12 regu yang dibentuk malam itu atas perintah Rasulullah untuk mengislamkan Yasrib. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.